Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Darmawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Aksi Boikot Produk yang Berafiliasi Israel Terhadap Laba Bersih PT Unilever tahun 2019 sampai 2023. Eh, Pemaparan ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian akuntansi di Universitas Cyber Asia. Baiklah, materi yang akan kita bahas terkait dengan pemaparan proposal penelitian ini. Yang pertama, bab satu pendahuluan, yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka, dan simpulan dari proposal penelitian ini. Yang pertama, bab satu pendahuluan. Latar belakang saya membuat proposal penelitian ini adalah boykot produk merupakan salah satu bentuk protes yang bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab atas konflik tersebut. Aksi boykot seringkali mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang produknya terkait dengan pihak yang diboykot. Beberapa produk Unilever diduga memiliki afiliasi dengan Israel, sehingga menjadi target target aksi boykot oleh konsumen yang peduli dengan isu Palestina. Sentimen konsumen terhadap isu-isu politik dapat berdampak signifikan pada kinerja keuangan tersebut. Untuk itu, saya melakukan pembuatan proposal penelitian terkait dengan judul yang tadi saya bicarakan di awal. Selanjutnya, rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah bagaimana aksi boykot produk yang berafiliasi dengan Israel mempengaruhi kinerja keuangan PT Unilever selama periode 2019 sampai dengan 2023. Yang kedua, apakah terdapat penurunan signifikan pada laba bersih PT Unilever akibat aksi boykot tersebut? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh boykot terhadap rasio profitabilitas PT Unilever selama periode penelitian? Dan yang keempat, bagaimana perubahan tren penjualan produk-produk PT Unilever yang diduga berafiliasi dengan Israel selama periode 2019 sampai 2023? Dan yang terakhir, apa implikasi dari temuan ini bagi strategi bisnis dan komunikasi publik PT Unilever di masa yang akan datang? Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisis pengaruh aksi boikot produk yang berafiliasi dengan Israel terhadap kinerja keuangan PT Unilever selama periode tahun 2019 sampai 2023. Yang kedua, menilai adanya penurunan signifikan pada laba bersih PT Unilever akibat aksi boikot tersebut. Dan yang ketiga, mengukur besarnya pengaruh aksi boikot terhadap rasio profitabilitas PT Unilever selama periode penelitian. Yang keempat, menganalisis pengaruh tren penjualan produk-produk PT Unilever yang diduga berafiliasi dengan Israel selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi bagi PT Unilever dalam menyusun strategi bisnis dan komunikasi publik untuk menghadapi resiko sosial politik di masa yang akan datang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis, yaitu memberikan kontribusi terhadap literatur akademis dalam bidang akuntansi dan bisnis, khususnya terkait pengaruh isu sosial politik seperti aksi boikot terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi manajemen PT Unilever dan perusahaan multinasional lainnya, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menilai dampak resiko sosial politik terhadap keberlangsungan bisnis. Yang ketiga, manfaat sosial yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya konsumen, tentang bagaimana keputusan pembelian mereka dapat mempengaruhi kinerja dan strategi perusahaan. Untuk sistematika penulisan tersebut sendiri terkait penelitian ini, yang pertama, bab satu ada pendahuluan, lalu bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Yang selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kajian teori.
Teori teori-teori yang mendukung penelitian ini adalah yang pertama teori stakeholder. Dalam konteks aksi boykot, konsumen sebagai stakeholder dapat mempengaruhi kinerja perusahaan melalui keputusan pembelian mereka. Selanjutnya, teori legitimasi. Ketika perusahaan diasosiasikan dengan isu kontroversial seperti konflik Israel dan Palestina, legitimasi sosialnya dapat terganggu yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, teori signaling. Dalam konteks aksi boykot, informasi tentang afiliasi perusahaan dengan entitas tertentu dapat menjadi sinyal negatif bagi konsumen dan investor, sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan konsumsi dan investasi. Selanjutnya ada tinjauan penelitian pendahuluan. Yang pertama dilakukan oleh Sari dan Wijaya tahun 2020, mengkaji pengaruh sentimen publik terhadap kinerja saham. Mereka menyatakan sentimen publik memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja saham, terutama dalam saham jangka pendek. Yang kedua, Fitriani tahun 2021. Dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis, ia jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, dia meneliti pengaruh persepsi masyarakat terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel dan menyatakan bahwa mayoritas konsumen Muslim di Indonesia cenderung menghindari produk yang diasosiasikan dengan Israel, khususnya dalam konteks konflik kemanusiaan. Yang ketiga, penelitian dari Nur Aini dan Hadi tahun 2022. Mereka meneliti reaksi pasar terhadap kampanye boykot dan menunjukkan bahwa kampanye yang masif dan terorganisir dapat berdampak langsung pada angka penjualan bulanan suatu merek yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur tahun 2023 dalam jurnal Economics, Business dan Management Science Journal menekankan pentingnya teori signaling dalam pengambilan keputusan investor berdasarkan informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka ini, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari asumsi bahwa boykot berdampak terhadap perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen kemudian menurunkan penjualan, yang akhirnya tercermin dalam penurunan laba bersih perusahaan. Dalam kerangka pemikirannya yaitu aksi boykot mengakibatkan penurunan penjualan, lalu mengakibatkan penurunan laba bersih dari suatu perusahaan, selanjutnya berpengaruh terhadap penurunan rasio profitabilitas. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama hipotesis nol. Pada penelitian ini, aksi boykot produk yang berafiliasi dengan Israel tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT Unilever selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, H1 atau hipotesis alternatif. Dalam penelitian ini, dalam penelitian ini yaitu aksi boykot produk yang berafiliasi dengan Israel berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT Unilever selama periode 2019 sampai dengan 2023. Dan yang terakhir, kesimpulan dari proposal penelitian yang bisa saya sampaikan adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara aksi boykot dan perubahan laba bersih PT Unilever pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi makroekonomi dan strategi bisnis perusahaan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.